Pemirsa marah sama tetangga malah dilampiaskan pada warga lain yang hendak pergi ke masjid. Seorang emak-emak nekat menyiramkan air sisa pembersihan kotoran anjingnya di kawasan Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang, Banten. Bukannya meminta maaf, pelaku malah melaporkan warga dengan alasan jadi korban kekerasan. Tanpa rasa bersalah, seorang wanita YS sengaja menyiramkan air bekas pembersihan kotoran anjing ke arah jalanan permukiman kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Tak hanya itu, ia juga menyiramkan air bekas kotoran ke arah warga yang melintas menuju masjid untuk sholat. Akibat emosi yang memuncak, warga menggeruduk rumah pelaku yang sudah melakukan aksinya selama 4 tahun. Bukannya meminta maaf, pelaku malah mengelak melakukan perbuatannya meski sudah beberapa kali dilakukan musyawarah. Pihak RT juga sudah mengatakan jika perbuatannya sudah mengganggu masyarakat lainnya. Hasil pemeriksaan sementara, permasalahan berawal dari konflik pelaku dengan tetangga depan rumahnya. Pelaku tidak senang daun pohon mangga tetangganya mengotori halaman rumahnya. Kemarin yang nyiram dari atas dari kena ke bapak-bapak itu komplain dan dia nggak terima. Sebenarnya kemarin itu mau ngomong baik-baik di sini karena kurang kooperatif, akhirnya orang sebanyak itu warga udah ngumpul, jadi ya nggak bisa dibendung juga emosinya. Sementara itu pihak Polsek Pasar Kemis juga sudah melakukan penyelidikan kasus ini. Bahkan pelaku ternyata sudah membuat laporan pasca pengerudukan dan mengklaim telah menjadi korban tindak kekerasan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita hamil jadi korban penganiayaan saat terjadi keributan di Jalan Pasar Baru, Tembung Percut Siaituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai aksinya viral, kedua preman kampung tersebut langsung ditangkap polisi. Video viral memperlihatkan seorang wanita hamil dan suaminya menjadi korban penganiayaan oleh dua orang pria di kawasan Tembung Percut Siaituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman, salah satuku menendang bagian perut korban, sementara pelaku lain menganiaya suaminya. Insiden terjadi saat pasangan suami istri tersebut berhenti di depan terowongan karena ada tawuran. Para pelaku kemudian memaksa para korban untuk terus berjalan dan marah karena menganggap korban menyebabkan kemacetan. Usai melakukan penganiayaan, salah satu pelaku mengambil senjata airsoft gun untuk menakut-nakuti agar korban meninggalkan lokasi kejadian. Dalam hitungan jam, pelaku berhasil ditangkap polisi. Saat diperiksa, kedua pelaku kesal karena korban merekam video. Korban, lewat, maju. Kau bikin macet aja di sini, katanya. Cuman dari si korban menyatakan, Pak, maaf Pak, saya takut maju karena posisi saya sekarang lagi hamil, kan gitu. Kemudian di situ terjadilah cekcok mulut lah antara si pelaku dan korban ini. Cekcok mulut, di situ si korban wanita itu mengeluarkan handphone. Jadi si pelaku ini merasa aware, dia karena takut diviralkan, di situ akhirnya dia melakukan penendangan, ya kan, menendang ke korban wanita. Kemudian pelaku satu lagi itu menghampiri si suami korban, yang mana ini kan korban juga, itu melakukan penganiayaan, pemukulan ke kepala si korban yang laki-laki. Polisi memastikan proses hukum terhadap kedua pelaku terus berlanjut, sementara kondisi korban wanita yang tengah hamil menjadi perhatian masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Arahap, iNews melaporkan. Pemirsa, olahraga padel selain membuat tubuh bugar tapi juga bisa membuat kesal. Warga salah satu kompleks perumahan di Surabaya, Jawa Timur ini salah satunya yang mengaku terganggu dengan suara dari lapangan padel di dalam permukiman mereka. Video viral di media sosial direkam Felicia Kartika, salah seorang warga perumahan The Dharma Indah, Regency Surabaya yang terganggu kebisingan suara aktivitas di lapangan padel. Lokasi Atlas Padel Surabaya yang berada tepat di samping rumahnya menimbulkan kebisingan yang mengganggu. Pasalnya aktivitas di lapangan padel sudah dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 10 malam. Waktu bangun tidur pagi,
itu sudah kita dibangunkan oleh suara rame, teriakan-teriakan sama pakpok itu terus dan keras sekali. Jadi kan gimana ya, orang bangun tidur kaget gitu. Saya mesti pening, sakit kepala, migrain, dan sampai 1 hari itu jadi nggak produktif lah. Keluhan dari Velsia Kartika ini langsung mendapat respon dari pengelola Atlas Padel Surabaya. Pengelola padel memasang peredam suara di lapangan 5 yang bersebelahan langsung dengan rumah warga. Ini merupakan solusi yang bisa kami lakukan untuk mengatasi kebisingan yang mungkin keluar dari activity padel ini. Memang sebelumnya dari perhitungannya itu direncanakan di tanggal 29 Mei ini selesai. Tapi melihat dengan kondisi tingginya yang sangat tinggi, lalu luasan yang ditutup juga lumayan luas, tentu kami tidak ingin eksekusinya berjalan asal-asalan. Pihak pengelola padel yang meminta maaf dengan ketidaknyamanan tersebut juga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan melalui mediasi dengan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di NTT meletus dan memuntahkan abu setinggi 2.500 meter disertai hujan abu vulkanik. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki kembali terjadi pagi tadi dengan tinggi kolom abu kurang lebih 2,5 km di atas puncak. Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Letusan ini disertai hujan abu vulkanik. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan durasi 3 menit 35 detik. Menurut petugas pos pengamanan Gunung Lewotobi laki-laki, status aktivitas gunung api tersebut kini berada pada level 3 atau siaga. Petugas menghimbau masyarakat sekitar Gunung Lewotobi laki-laki agar tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau memakai masker untuk hindari bahaya abu vulkanik. Sementara itu pemirsa, dilanda hujan lebat lebih dari 2 jam lamanya sejumlah kawasan di kota Medan tergenang banjir. Tidak hanya itu saja, hujan yang disertai angin kencang ini turut menumbangkan sejumlah pohon yang ada di pinggir jalan. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang sejumlah kawasan di kota Medan, Sumatera Utara, Kamis malam. Peristiwa yang terjadi lebih dari 2 jam ini menyebabkan sejumlah pohon di ruas jalan tumbang diterjang angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa, beberapa pohon tumbang hanya menimpa kendaraan warga yang terparkir di pinggir jalan. Hujan yang lebat mengakibatkan banjir setinggi setengah meter, merendam jalan protokol dan permukiman warga. Bisa dibilang rawan banjir juga. Kalau hujan deras habis itu lama, bisa langsung naik airnya, langsung banjir. Warga diimbau untuk tetap waspada cuaca ekstrim dan potensi banjir. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Pemirsa, truk tangki BBM Pertamina terbakar di kilometer 207 Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Truk Pertamina kilometer 207, api semakin membesar, komandan. Truk tangki milik Pertamina terbakar hebat di Jalan Tol Cisumdawu, kilometer 207, kawasan Desa Babakan Asem, Kecamatan Congeang, Sumedang, Jawa Barat. Semakin membesar, izin komandan. Truk dengan kapasitas 24.000 liter BBM ini terbakar tepat di jalur kontraflow arah Bandung menuju Cirebon. Diduga kebakaran berasal dari gesekan akibat rem belakang yang menimbulkan percikan api dan merambat ke tangki. Sopir truk sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar, namun api cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Izin Pak Yudi, hati-hati Pak Yudi. Semangat Pak Yudi. Petugas damkar gabungan Sumedang dan Majalengka akhirnya dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Selama kurang lebih 3 jam petugas berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Kerugian ditaksir mencapai 3,2 miliar rupiah. Peristiwa ini pun sempat membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal motor serat penumpang alami kebocoran saat dalam perjalanan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Penumpang sempat panik namun seluruhnya berhasil dievakuasi. Jangan panik, Bu. Kepanikan melanda penumpang kapal motor Dwi Putri tujuan Kepulauan Seribu yang mengalami kebocoran di bagian bawah kapal. Para penumpang menggunakan jaket pelampung yang sudah disiapkan lantaran khawatir kapal karam. Kebocoran terjadi saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Rasabawan Tangerang menuju Pulau Tidung. Petugas damkar, kepolisian dan Satpol PP Kepulauan Seribu mendatangi lokasi dan mengevakuasi 35 penumpang menggunakan kapal lain dan dibawa ke pelabuhan terdekat. Petugas juga menyedot air yang sudah memasuki lambung kapal dengan 2 alat pompa agar kapal tidak tenggelam. Lalu kami beserta Polsek Kepulauan Seribu Selatan dan Satpol PP Kelurahan Pulau Pari meluncur ke TKP menggunakan 1 unit kapal Satria Biru 08 untuk melaksanakan evakuasi dan melakukan penyedotan air di badan kapal. Jumlah penumpang 35 orang berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Rasaban dan tidak ada korban jiwa. Seluruh penumpang selamat dalam insiden ini, sementara kapal motor Dwi Putri yang bocor ditarik oleh petugas ke Pulau Tidung. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Viral, sebuah truk menabrak palang pintu perlintasan kereta api hingga palang rusak di Bandung, Jawa Barat. Supir truk kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah detik-detik truk box menabrak pintu perlintasan kereta api yang hendak menutup jalur rel di perlintasan Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya pemirsa, palang pintu rusak gara-gara supir truk tidak sabar ingin melintas. Padahal kereta sebentar lagi lewat. Usai kejadian ini petugas kemudian menangkap supir truk dan akan dijatuhi sanksi yang berlaku. Sementara itu penyikapi banyaknya peristiwa serupa, PT Kereta Api Indonesia meminta masyarakat lebih bersabar dan berhati-hati demi keselamatan bersama. Petugas kami menindaklanjuti dengan pengamanan dan penggantian fasilitas. Kejadian ini tidak mengganggu perjalanan kereta api. Kami ingatkan, palang pintu hanyalah alat bantu pengamanan. Kami menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati, patuhi aturan, berhenti, tengok kanan kiri, dan pastikan aman sebelum melintas di perlintasan sebidang.